Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua. Perkenalkan, saya Ramdan ya. Ini vlog pertama kali saya untuk dunia perkonteran ya. Di video ini saya akan membahas hal apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk membuka konter untuk para usaha pemula ya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Oke. Oke bosku semua, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal ya yang harus diperhatikan bagi para pengusaha muda yang ingin berusaha atau berwirausaha di dunia perkonteran. Hal apa saja yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama nih, untuk lokasi ya teman-teman. Untuk lokasi, carilah lokasi yang strategis ya teman-teman. Contohnya nih, kayak semisal di dekat pusat perbelanjaan, di pinggir jalan, atau di perkampungan mungkin yang belum ada konternya. Nah, itu adalah peluang yang bagus nih teman-teman untuk membuka konter di sana nih. Nah, kenapa? Karena kalau di suatu kampung ini belum ada konter nih teman-teman, itu peluang bagus sekali teman-teman. Di sana kita bisa memanfaatkan peluang dengan bagus tuh teman-teman. Kita bisa jual pulsa dengan harga murah, dengan jual paket data dengan harga yang standar lah. Karena untuk pemula ya teman-teman, untuk menarik pelanggan dulu. Jadi itu sih menurut saya lokasi yang paling bagus sih seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi nih teman-teman yang harus perlu diperhatikan lagi nih. Seperti untuk etalase nih, carilah etalase yang second dulu teman-teman. Karena apa? Karena kalau usaha pemula nih, pengusaha pemula yang mempunyai dana minim nih, lebih baik beli yang second teman-teman, untuk memangkas budget ya teman-teman, agar bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah, kayak misal nih, etalase paling yang second sekitaran 500 sampai 1 juta lah untuk ukuran 1 meter ya. Nah, kalian bisa cari nih di konter-konter terdekat yang ada di situ, atau di kota-kota kalian lah. Di sini tuh ada kayak konter mau jual etalase bekasnya nih, karena dia sudah mempunyai etalase baru. Coba kalian tanyakan di konter tersebut nih, mudah-mudahan dikasih dengan harga yang miring ya teman-teman. Atau cari yang di marketplace gitu, di Facebook biasanya ada teman-teman kalau untuk etalase seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang harus perlu diperhatikan lagi nih, untuk multi chip nih. Apa sih multi chip? Nah, multi chip itu adalah alat yang digunakan nih, atau aplikasi nih yang digunakan untuk transaksi berbagai macam transaksi pulsa dan lain-lain nih. Nah, carilah distributor yang menyediakan multi chip. Karena apa? Karena dengan saldo yang minim, kalian bisa menggunakan saldo tersebut untuk transaksi kayak PLN, terus kayak transaksi pulsa, paket data, tagihan, terus dan lain-lain. Masih banyak lagi keunggulannya teman-teman. Nah, kenapa saya tidak menyarankan untuk menggunakan kayak Sidompul, terus Digipos, eSimple, dan lain-lain? Karena apa? Kalau misalnya kita langsung menggunakan aplikasi tersebut, kita harus mempunyai dana yang lebih teman-teman. Karena apa? Karena misalkan nih, kalau kita memakai eSimple nih, kita harus mempunyai stok nih minimal 100 kalau nggak 200 nih. Nah, ada 4 provider nih misalkan, kita harus sediakan semua. Nah, kalau untuk menggunakan itu menurut saya kurang efektif ya kalau untuk pemula-pemula ya teman-teman. Karena apa? Ya, pulsanya atau saldonya hanya untuk satu provider saja nih per aplikasi itu. Kalau untuk multi chip nih, bisa digunakan untuk berbagai macam provider nih teman-teman. Nah, itu juga memangkas biaya ya teman-teman ya, karena saldo kalian nanti akan bisa digunakan untuk apa aja nih.
Kalau menurut saya itu ya, mungkin untuk saldo seperti itu nih. Nah selanjutnya nih, kayak semisal nih, kayak untuk aksesoris kayak misal charger, terus headset nih, terus kayak kabel-kabel gitu kan. Carilah yang harganya nih terjangkau. Nah terjangkau gimana maksudnya? Carilah yang charger, terus headset dan kabel-kabel yang berlabel bagus lah. Nah, walaupun murah nih, tapi punya kualitas bagus ya teman-teman. Jangan yang murahan, carilah yang terjangkau ya, yang mending lah. Nah, dijualnya pun kita masih dapat cuan banyak ya. Jangan beli yang murahan ya teman-teman, carilah yang rada harga mending lah gitu. Harga mahal dikit nggak apa-apa, stok nggak usah banyak nggak apa-apa, yang penting ada dulu untuk semacam aksesoris gitu. Kayak kabel nih, misalkan kayak kabel micro, iPhone, terus Type C. Nah belilah masing-masing satu toples. Nah untuk kayak charger, usahakan sih ya minimal ya ada 10 piece lah, kalau nggak 5 piece lah, sudah mending lah. Yang penting ada dulu nih teman-teman. Nah selain itu nih, kayak kartu perdana nih, kayak kartu kuota, terus voucher, kalian juga harus sediain nih. Dengan modal minim nih, kalian belanja secukupnya saja nih, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Nah kita perhitungkan nih dari modal berapa nih. Misalkan nih modal 1 juta nih untuk kartu perdana yang biasa, yang tanpa kuota ya 300 nih ya kan. 300 itu meliputi kayak semacam kartu perdana biasa kayak XL, Axis, Smartfren, Indosat, terus Telkomsel yang biasa 300.000 lah, cukup lah untuk yang biasa. Kan masih ada 700 lagi nih. Nah 300 nih buat kuota nih, carilah kuota-kuota yang kecil-kecil dulu ya kan. Nah, buat voucher kuota gitu. Nah sisa 400 lagi ya kan. Nah untuk voucher nih, kayak voucher yang kecil-kecil nih, nominal kecil nih, itu 400.000 cukup lah untuk kayak semisal voucher internet ya kan. Nah, setelah itu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pelayanan kita ya teman. Kita harus ramah dengan pelanggan baru kita ya. Nah, karena apa? Karena kita kan counter baru ya. Kita harus selalu ramah dengan customer. Itu saja sih menurut saya ya untuk kunci dari usaha pemula untuk counter ya. Menurut saya cukup sih segitu yang saya alamin selama membuka counter ya teman-teman. Mungkin di next video kita lanjutkan lagi sharing-sharingnya teman-teman. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.